Hai moms out there. Nah, dalam edisi kali ini kita akan menuju WRP untuk mencari tahu gimana sih idealnya seorang wanita dan berat badan yang baik. Hidup sehat itu pasti. Saksikan bersama. Oke moms, hai moms, selamat sore. Nah, kita hari ini sudah sampai WRP untuk meriksain badan sama konsultasi kesehatan. Nah, ini mau parkir sebentar dan kayaknya gampang banget hari ini tuh, nggak macet dan parkirnya tuh gampang. Untungnya kita juga dapat yang paling depan. Tapi sebelum kita masuk, mungkin sebagai perempuan kan kita mesti touch up. Lagi pakai masker kayak gini ya, kita lihat dulu. Sebenarnya udah rapi belum ya make upnya? Sebenarnya sih nggak pakai make up juga, tapi ya malu-maluin sih kalau nggak ini. Terus karena saya perempuan dan saya suka nyetir, makanya saya nggak pakai heels. Tapi of course udah pasti harus ada heels di dalam mobil. Nah, kebetulan mobil ini ruangnya besar juga dan lebar dan saya senang banget. Jadi bisa naruh barang-barang personal saya, apalagi sepatu, mau tas, jadi sangat handy gitu. Nah, saatnya ganti heels dulu sebentar. Oke, ini heelsnya ada di sini dan untungnya sih mobilnya nyaman dan lebar. Jadi kita bisa ganti dulu di mobil sebelum kita keluar ya. Soalnya kalau misalnya keluar kita kudu hits dong, jadi perempuan. Oke guys, kita ganti dulu dan langsung keluar ya. Hai, selamat datang moms. Kita udah nyampe WRP dan hari ini kita juga mau meriksa kesehatan, nutrisi. Sekalian mau lihat sih sebenarnya iya nggak sih berat badan saya dan sebenarnya masalah-masalah perempuan di Indonesia apa sih pada umumnya. Jadi pengen tahu lebih lanjut dan hari ini kita akan didampingi sama Maria sama Mas Anto. Halo Mam semuanya, kita dari tim WRP. Saya sebagai digital marketing managernya di sini. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Panda mengenai nutrisi, kesehatan dan segala macamnya. Bareng nutrisionis kita juga. Hai Mbak. Halo, selamat datang Mbak Panda. Iya, saya di sini tuh karena saya kan punya anak 5, jadi pengen ini aja sih, abis melahirkan tahun lalu, pengen tahu sih sebenarnya kayak nutrisi badan saya udah cukup belum, karena juga pengen juga sih punya berat badan ideal. Jadi makanya sebenarnya Mbak mungkin pengen ngobrol-ngobrol aja sebenarnya kayak mungkin pada umumnya ibu-ibu banyak juga yang seperti saya ya moms gitu, pasti banyak sekali yang punya problem seperti saya. Jadi kita hari ini akan berbicara dengan saya Audia Priya dan saya Harum. Kita berdua dari nutrisionis WRP. Iya, betul. Dan kita beruntung banget nih kita bisa bergabung sama beliau-beliau untuk ngomong secara langsung dan konsultasi mengenai berat badan wanita pada umumnya. Karena pada masa COVID ini mungkin WRP secara banyak lebih ke digital ya. Iya, kita saat betul. ini melayani konsultasi online. Gitu. Oh, Di masa yang pandemi ini. Oke, di mana ya? Kalau konsultasi online kita lagi ada WRP Diet Assistant, itu via WhatsApp, sama kita lagi ada project diet bersama nutrisionis. Nanti kita di coaching 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Di coaching bersama kami berdua. Oke.
Jadi kalau misalkan mau konsultasi bisa lewat DM Instagram kita di WRP_Diet_official dan bisa juga lewat WhatsApp kita di WRP Diet Assistant. Semuanya ada di link di bio-nya Instagram kita. Oke, Moms, pasti banyak banget yang punya masalah yang sama. Jadi kita langsung konsultasi sama mereka untuk tanyain sebenarnya wajar nggak sih kayak saya ini gitu punya berat badan pasca melahirkan dan nggak turun-turun. Kalau saya sih pusing banget, makanya udah setahun ini baru akhirnya kembali ke WRP. Jadi Mbak mungkin bisa cerita juga dan membantu saya ya. Waktu sebelum melahirkan berat badan saya 45. Tapi sekarang itu setelah melahirkan dan setelah setahun kebetulan udah nggak menyusui ya. Jadi kurang lebih saat ini berat badan saya masih di 51. Jadi masih belum ideal sih gitu. Jadi kalau misalnya mungkin dari segi nutrisi atau diet sebenarnya bagaimana sih sebenarnya untuk melihat atau mengurangi berat badan? Oke. Jadi boleh aku mulai dulu ya. Yeah. Jadi sebenarnya kita perlu tahu dulu nih sebenarnya berapa sih berat badan ideal yang harus kita miliki. Berat badan ideal itu bisa kita hitung dari tinggi badan dikurang 100 kemudian dikurang 10% dari tinggi badan tersebut. Kalau misalkan nih Mbak Fanda tinggi badannya 170. Nah, itu bisa tuh 70 dikurang 7. Berarti berat badan idealnya ada di angka 63. Nah, gitu. Itu sebenarnya cara mengetahui berat badan kita itu ideal atau enggak. Nah, terlepas dari itu, untuk ibu menyusui, itu sebenarnya banyak banget banyak banget yang nanya untuk menyusui itu kan kenapa harus bisa nggak sih diet? Sebenarnya bisa aja diet, cuma kita harus terapin benar-benar pola makannya. Pola makan ibu menyusui dengan orang normal itu berbeda. Kalau ibu menyusui dia butuh yang namanya untuk kualitas asinya sendiri ya. Kita makanan pendampingnya itu harus benar-benar yang untuk membantu meningkatkan kualitas asinya tersebut. Seperti contohnya kita harus mengkonsumsi kayak kacang kedelai, kemudian tercukupi kebutuhan gizi Fe-nya atau zat besinya dari kacang-kacangan, bisa juga dari hati ayam, kemudian daging merah gitu. Oke. Sebenarnya bisa juga walaupun sedang kita diet. menyusui kita sedang menyusui atau pasca melahirkan, sebenarnya banyak nih yang bilang kan lagi menyusui tuh nggak boleh diet gitu kan. Sebenarnya kita luruskan dulu, kalau misalkan diet itu kan pengaturan pola makan nih. Nah, jadi kalau misalkan kita dalam kondisi hamil, otomatis dokter akan menyarankan kita harus melakukan kenaikan berat badan karena kan akan di-compare dengan berat janinnya kan. Nah, maka dari itu banyak sekali ibu hamil yang ketika melahirkan itu mengalami berat badan yang berlebih. Nah, itu karena hal tersebut gitu. Kita diminta untuk menaikkan berat badan setiap minggunya gitu. Nah, kemudian kalau misalkan pasca melahirkan ada proses menyusui. Sebenarnya proses menyusui itu juga termasuk ke dalam salah satu kegiatan yang bisa membakar kalori dalam tubuh kita gitu. Makanya kalau diet secara alami itu bisa dengan menyusui, susui bayi sesering mungkin, karena kalau misalkan kita menyusui bayi sesering mungkin itu akan banyak sekali energi dan kalori yang keluar dari tubuh kita. Biasanya yang keluar sekitar 300, tapi juga harus diimbangi juga dengan makanan pendamping yang untuk meningkatkan ASI tersebut. Kita juga bisa menurunkan berat badan selagi masih menyusui, asal makanan yang kita konsumsi itu pola makannya jenis-jenisnya itu yang bagus untuk khusus ibu menyusui gitu. Jadi nggak sembarang juga gitu. Oke. Nah, Moms, menarik banget nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita dengerin dari teman-teman nutritionist ini bahwa sebenarnya kalau misalnya kita lagi menyusui atau setelah melahirkan itu ada sugesti yang jangan diet. Ternyata diet sebenarnya bukan diet ya, tapi diluruskan dengan makanan yang bernutrisi tinggi. Betul, pola makannya sih lebih mengatur pola makan. Nah, makanya buat moms yang di sana yang lagi menyusui atau habis melahirkan, bukan berarti nggak boleh diet, tapi makanan yang dibenerin aja daripada nanti ngembang mulu. Kan selama ini diet saya cuma makan 1 kali doang ya. Padahal 1 kali makan diet itu ternyata jenisnya tinggi kalori semua. Itu kan salah kan dietnya, jadinya malah
ternyata pas dihitung kalorinya berlebih gitu. Itu yang kita salahkan. Saya makan cuma 1 kali, cuma di siang aja. Kalau pagi saya jarang makan, tapi ternyata di snack sore atau dimakan sore itu dia makannya martabak. Martabak gitu. Kemudian gorengan, sama aja itu malah tinggi kalori sama lemak, sama aja untuk dia itu meningkatkan berat badannya juga. Jadi better yang pengaturan makannya tuh lebih, kalau misalkan snack lebih ke arah yang tinggi serat, protein, jangan ke tinggi kalori sama lemak gitu. Lemak itu sebenarnya ada yang jahat, ada yang nggak jahat gitu. Lemak jenuh dan tidak jenuh. Kita pilihnya yang lemak tidak jenuh untuk kalau misalnya lagi diet itu. Nah, kalau misalnya dari WRP sendiri ini kan selain kalau snack-snack sehat gitu, ada nggak sih solusinya mungkin dari WRP yang kayak bisa menggantikan kita lagi, ya maklum lah namanya juga ibu-ibu lagi nyusuin ya mungkin. Jadi lapar mulu gitu, masih ada kalori yang kebakar jadi mesti diganti. Jadi bawaannya lapar mulu. Nah, ada snack yang tepat nggak sih sebenarnya buat kita para moms yang pengen makan lebih bernutrisi dan sehat tapi nggak pengen nambah juga gitu? Kalau dari produk WRP sendiri, kita punya WS itu kita punya produk low fat milk, kemudian ada juga cookies dan juga deli chip. Nah, ketiga jenis cemilan itu tentunya memiliki kandungan kalori itu terkontrol dan juga lemaknya yang rendah. Nah, jadi itu sebenarnya pas banget dijadikan cemilan untuk para ibu menyusui ataupun ibu hamil di luar sana. Nggak cuma kandungan lemaknya sama rendah sama kalorinya terkontrol, tapi kandungan nutrisi lainnya seperti vitamin, mineral, kemudian zat besi, kemudian proteinnya itu juga yang dibutuhkan oleh ibu menyusui yang dibutuhkan. Jadi perhatikan benar-benar kalau memilih produk itu, perhatikan kandungan nutrisinya, apakah dia ada vitamin dan mineralnya, kemudian jenis lemaknya di situ apa, berapa gram lemaknya, kemudian proteinnya, jenis proteinnya juga kita harus tahu gitu. Kalorinya juga harus dilihat. Jadi ngomong-ngomong nih, kalau misalnya mau diet ya, itu mulainya dari mana dulu ya? Saya bingung deh soalnya. Nah, itu kayak harus mulai berat badan. Harus ngapain dulu sih gitu? Kalau sebelum mulai diet itu sebenarnya kita harus tahu dulu nih berapa berat badan ideal kita, berapa yang harus kita turunkan, karena kan itu akan jadi tujuan kita ke depannya. Kita punya tujuan, sekian kilogram yang harus kita turunkan nih. Nah, maka dari itu Mbak Fanda sebelum melakukan diet itu perlu banget yang namanya menimbang tubuh Mbak dan mengetahui komposisi tubuh Mbak. Oh gitu, jadi di sini tuh bisa ya dibantu untuk mengerti komposisi kebutuhan tubuh ya? Iya. Jadi pertama biasanya kita ketahui dulu ya berat badannya berapa. Nah, Mbak Fanda juga bisa datangin itu kita outlet kita di supermarket, biasanya ada bersama kita, ditemani sama SPG kita. Biasanya kita disuruh untuk menimbang dulu. Nah, di sini juga ada nih, kita kasih timbangan gitu kan. Kalau Mbak Fanda mau nimbang boleh. Tapi Mbak, apa bedanya timbangan di rumah? Kalau timbangan kita itu kita bisa melihat komposisi tubuh kita, contohnya persen lemak tubuh kita, kemudian umur biologis tubuh kita gitu. Wah, itu canggih banget timbangan. Timbangannya. Di sini ada ya berarti? Iya, ada. Mbak Fanda mau coba? Iya, banget tuh moms. Gimana coba kalian kalau misalnya dikasih timbangan ya pasti takut ya. Kalau saya paling takut ya lihat timbangan, soalnya udah pasti ketahuan overweight. Cuma kalau misalnya mau lihat sehat atau enggaknya, atau berapa umur biologis tubuh kita ya, kayak itu penting deh buat ya memperpanjang umur lah istilahnya. Kita juga tahu ininya berapa. Iya, baiklah, boleh banget deh. Yuk kita mau banget untuk melihat. Oke, sip, yuk. Oke, tadi udah terlihat ya hasilnya berapa. Mbak Fanda itu usianya 41 tahun,
dengan tinggi badannya 161 cm, kemudian berat badannya itu 52,9 kg. Sini nilai normalnya berat badan idealnya itu adalah 48,6 sampai dengan 60,4. Jadi Mbak Wanda ini udah termasuk ideal. Itu udah berat badannya udah ideal, nggak berlebih atau nggak kekurangan. Oh gitu ya. Kemudian dari lemak tubuhnya, lemak tubuhnya itu udah 26,3%. Ini sebenarnya udah normal sih. Emang biasanya normalnya berapa? 20 sampai 29%. Oh oke. Untuk perempuan. Untuk perempuan ya, kalau untuk laki-laki beda lagi. Kalau laki-laki 10 sampai 19%. Oh dia lebih ini ya. Iya, tipis. karena kalau misalnya laki-laki itu lebih komposisi tubuhnya itu lebih ke otot. Kalau perempuan biasanya lemak gitu. Kalau karena lemak itu akan berpengaruh kepada hormon estrogen yang ada di tubuh kita. Kalau wanita itu kan estrogen, kalau pria itu testosteron gitu. Jadi itu moms, kalau misalnya perempuan itu boleh lebih berlemak ya? Iya, karena memang komposisi tubuh kita memang lebih banyak lemaknya gitu. Karena itu akan mempengaruhi metabolisme hormonal tubuh kita, menyusui kan payudara kita ya, itu lebih komposisinya itu lemak sebenarnya gitu. Oke. Nah, untuk lanjut indeks massa tubuh ini BMI ya, status gizi yang menentukan status gizi. Di sini udah 20,4, itu termasuk normal. Normalnya dari 18 sampai 25. Nah, untuk kalori istirahat, ini kalori metabolisme basalnya aja ya. Kebutuhan kalori metabolisme basalnya aja itu sekitar 1176 kalori. Ini belum dikali dengan faktor aktivitas fisik dan faktor lainnya gitu. Misalnya kayak ibu menyusui gitu kan, itu beda lagi. Itu kalori basal dikali dengan faktor aktivitasnya plus ditambah 300 kalori. 300 sampai 500 kalori. Karena dia proses menyusui kan, jadi butuh kalori tambahan. Nah, kemudian untuk body age-nya, umurnya 37 tahun. Jadi Mbak Wanda dengan tubuh seperti ini terlihat 37 tahun. Tapi pada umumnya tuh kenapa bisa begitu sih? Maksudnya body age itu dari mana pengaruhnya? Kalau body age itu kan usia metabolisme tubuh, jadi kayak tubuh kita ini kadang usia metabolismenya bisa lebih tua ataupun bisa lebih muda. Nah, hal itu tentu dipengaruhi oleh berat badan kita dan juga pola makan yang kita anut. Kalau misalkan kita makan makanan tinggi lemak, tinggi kalori, kemudian banyak mengandung gula, itu tentu akan mempengaruhi sistem metabolisme dalam tubuh kita. Body age juga termasuk gitu. Body age juga termasuk ya. Kadar lemak dalam tubuh kita juga termasuk mempengaruhi body age tersebut gitu. Jadi kalau misalnya perempuan nih pasti pertanyaan 1000 wanita, gimana sih caranya supaya body age-nya tuh jauh lebih? Ini Mbak Wanda bagus loh, umur 41 tahun tapi body age-nya 37 tahun. Udah keren sih. Lemak perutnya juga cuma 3. Emang normalnya itu 1 sampai 9. Oh gitu. Oke. Tapi udah normal ini Mbak Wanda. Jadi Mbak Wanda jangan lagi bilang saya obesitas. Iya, saya kayaknya kurang, masih harus nurunin berat badan lagi gitu. Kalau misalkan sudah dalam kondisi tubuh yang indeks massa tubuhnya atau status gizinya normal, tentu kita perlu menjaga nih Mbak, supaya kita tidak jatuh ke obesitas, kegemukan, ataupun misalkan bisa saja turun sampai ke kategori kekurangan nutrisi. Jadi ada juga kategori kekurangan nutrisi. Status gizi tadi. Iya, dari status gizi tersebut. Nah, kalau misalkan untuk menghindari hal tersebut, tentunya Mbak Wanda perlu melakukan pengaturan pola makan. Jadi diet itu bukan cuma untuk menurunkan berat badan aja, gitu. Tapi juga untuk menjaga berat badan, kemudian menaikkan berat badan, termasuk dengan diet-diet penyakit lainnya gitu. Misalnya ada MAH juga, itu termasuk pengaturan pola makan, diet juga, diet untuk sakit MAH gitu. Oh, jadi penyakit itu sebenarnya karena pola makan kita nggak teratur dan kurang nutrisi, gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita udah menjaga dengan nutrisi yang baik, terus pola makan yang sesuai, itu biasanya bisa juga menghindari dari penyakit yang macam-macam ya. Itu diet gizi seimbang sih sebenarnya kalau untuk mencegah penyakit itunya. Tapi kalau misalnya cemilan ya, kita ngomongin cemilan kan, sebenarnya kita kalau makan itu udah 3 kali sehari. Tapi biasa kalau misalnya ibu-ibu
atau itu pasti pengen nyemil gitu. Sebenarnya ada nggak tertentu kita tuh makan misalnya kalau misalnya lagi diet habis jam 7 nggak boleh makan gitu. Itu kalau misalnya dari misalnya ada nggak kalau emang lapar banget apa sih solusinya? Kalau udah lewat jam 7 gitu, terus udah makan malam segala macam supaya kita juga nggak lapar mulu kan. Kalau misalnya lapar mulu tidur juga aduh gitu. Jadi nggak tenang ya. Sebenarnya kalau diet itu kan pengaturan pola makan. Sebenarnya bukan 3 kali makan, tapi 5 kali makannya itu. 5 kali makan termasuk 3 kali makan utama, pagi, siang, dan malam, 2 kali selingannya gitu. Nah, untuk menekan nafsu makannya ini kan bisa dari cemilannya. Kadang orang kan nggak di skip ya cemilannya, itu yang bikin kita makan terus jam 7 udah lapar lagi gitu. Nah, termasuk jenis-jenis makanan tersebut. Misalnya dia lebih seringnya aku tadi makan makan mie ayam. Kalau orang Indonesia misalnya itu lebih ke cemil, kayak bukan makan gitu, karena kan kita ininya nasi gitu ya. Biasanya kita nyebutnya itu kayak bakso, mie ayam itu kayak cemilan, padahal itu udah termasuk makan gitu. Padahal itu udah termasuk makan gitu kan. Dan sejam kemudian dia udah lapar lagi. Nah, untuk menekan nafsu makannya itu kita memerlukan namanya protein rendah lemak, bisa juga dengan tinggi serat, makanan tinggi serat, contohnya buah-buahan ya, atau bisa ngemil yang berbahan telur yang direbus, kemudian atau kacang-kacangan, edamame, atau multigrain, atau kayak snack bar gitu bisa. Jadi sebenarnya jangan banyak nih orang yang bilang aku lagi diet jadi aku nggak ngemil. Padahal cemilan itu sebenarnya diperlukan dalam proses pengaturan pola makan kita. Tapi tentunya pilih jenis cemilan yang rendah kalori, kemudian rendah lemak juga, tinggi serat dan tinggi protein. Nah, untuk itu di kita WRP juga menyediakan cemilan tersebut. Contohnya ada di depan kita ini. Ada WRP cookies ya. Ini bagus banget nih kalau misalnya Mbak Fanda sukanya ngemilnya coklat. Coklat yang sebenarnya kalau coklat itu, kalau dark coklat ya, yang nggak ada rasa manisnya, itu kalorinya dikit banget. Oh gitu ya? Nggak saya doyan gula banget. Tapi karena coklat itu udah ditambah dengan gula, susu, jadilah tinggi kalori dia gitu. Dan di dalamnya ditambahkan lagi, jadi tinggi kalori. Jadi ini kurang manis gitu ya? Enggak, kalau ini untuk cookies bagi yang suka ngemil coklat ya, ini kandungan satu cookiesnya aja itu cuma 50 kalori aja. Kemudian ini tinggi serat juga karena terbuat dari gandum, kemudian ada emping jagungnya juga gitu. Rasanya tapi kalau misalnya makanan diet ya nggak tahu ya, karena banyak ibu-ibu juga yang pada diet tuh nggak doyan makanannya, suka agak beda gitu. Udah biasain itu enak nggak sih gitu? Kalau ini walaupun kita pakai dark coklat, tapi kita tetap punya rasa manis. Dan teksturnya juga masih bisa diterima di lidah. Kayak seperti cookies pada umumnya. Betul. Cuma kalau cookies di luar sana arah tepung-tepungan dan juga penambahan gula nih di dalam cookiesnya. Nah, kita ini lebih ke arah pakainya gandum. Makanya produk dari WRP Everyday ini dia tinggi serat walaupun kalorinya terkontrol. Nah ini kalau misalnya mau kayak cookies atau barang-barang lainnya itu available di mana aja Mbak? Oke, kalau untuk produk kita ada di store offline seperti supermarket dan segala macamnya. Nah, kalau misalkan kita juga tersedia store online-nya kayak di marketplace, juga ada di website kita www.wrp.co.id. Jadi Mbak mungkin kalau dari hasil tadi ya kita udah melihat menganalisa kalau saya kan emang katanya nggak obesitas, tapi saya ngerasa tuh kok kayak gemuk gitu ya, dan kayaknya begah gitu kemana-mana. Kalau ngeliat perempuan lain aktif segala macam, saya tuh kalau saya udah siang atau kalau malam jam 7 aja udah ngantuk dan nggak bisa ngapa-ngapain, padahal ngurusin anak banyak banget kan. Jadi kayak program apa sih yang sebenarnya disarankan bagi saya Mbak untuk bisa lebih aktif, atau mungkin kalau misalnya saya katanya cukup berat badan ideal, tapi mungkin apakah ada saran supaya misalnya lebih lean atau apa gitu?
Jadi seperti yang tadi Mbak Fanda ucapkan ya, melihat wanita lain itu lebih aktif, lebih kurus dan segala macamnya, kita tentu harusnya paham akan tubuh kita sendiri kalau ideal yang didapatkan oleh wanita-wanita di luar sana itu sebenarnya berbeda dengan idealnya kita sendiri. Oh, oke. Jadi kita nih nggak bisa nih menyamaratakan cantik itu kurus ideal itu harus kurus, harus tinggi, harus tinggi segala macamnya. Kita harus kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau idealnya kita itu tentu berbeda dengan ideal orang lain. Nah, yang Mbak Fanda perlu lakukan dengan tubuh Mbak Fanda saat ini tentu menjaga tubuh Mbak Fanda agar tetap ideal. Nah, itu bisa kayak misalkan melakukan pengaturan pola makan dan gizi seimbang. Betul. Dan juga tentunya olahraga. Oke. Nah, itu olahraga itu sebenarnya penting banget buat tubuh kita supaya lebih fit, supaya lebih bugar juga. Ya kalau misalnya kan Mbak Fanda udah menjaga berat badan nih, berat badannya udah ideal, Mbak Fanda bisa menjaga pola makannya juga harus bergizi seimbang. Tetap makan 5 kali sehari dalam sehari, sarapan, kemudian snacknya di jam 9 sampai jam 10, kemudian makan siang tetap, kemudian snack lagi, kemudian makan malam lagi. Nah, diimbangi juga sama olahraga. Nah, kalau dari kita untuk mengencangkan otot ya, khususnya untuk Mbak Fanda yang masih menjaga berat badannya, mungkin ototnya terlihat ya gitu. Kalau ingin menambah massa otot bisa dengan mengkonsumsi WRP Body Shape gitu. Nah, ini juga diminumnya 1 jam sebelum berolahraga dan 1 jam setelah olahraga. Supaya apa sih, Mbak? Nah, ini untuk mengencangkan otak dan membangun massa otot kita. Jadi dia ini produk kita ini Body Shape ini kan tagline itu adalah sebagai pangan tambahan olahraga. Jadi dikonsumsinya 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah olahraga. Fungsinya sebenarnya ini untuk menambah kalori kita ketika kita akan melakukan olahraga. Karena kan ketika olahraga kan kalorinya Akan dibakar. terbakar. Oh, oke. Nah, Pasti lemes kan? iya betul. Untuk menghindari rasa lemas itu, maka dari itu WRP Active Body Shape ini dikonsumsi 1 jam sebelum dan 1 jam sesudah olahraga. Tapi rasanya enak juga nggak? Enak dong, udah pasti Itu kalorinya juga sih. terkontrol kok. Iya, jadi kalau misalnya berarti nih kalau misalnya saya konsumsi sejam sebelum olahraga, saya mungkin olahraganya bisa lebih maksimal ya. Betul. Jadi nggak letih, nggak itu. Jadi biasa kalau misalnya pada ke gym, mungkin kalau misalnya sebelumnya kita mengkonsumsi ini, kita nggak males-malesan ya pas olahraga. Jadi hasilnya tuh bisa top dan maksimal. Ada lagi. Biasanya kalau olahraga itu kita mudah banget sama dehidrasi. Oke. Nah, Mbak Fanda bisa nih konsumsi WRP untuk mencegah dehidrasi tersebut dan untuk menggantikan cairan dalam tubuh kita. Itu konsumsi pas lagi olahraga atau setelah juga bisa Betul, gitu. bisa. Nah, yang jadi positifnya lagi, dua produk ini ketika Mbak Fanda gunakan ketika olahraga, itu kita punya kandungan L-carnitin di dalamnya. Betul. Jadi L-carnitin ini fungsinya untuk membantu membakar lemak menjadi energi. Oh. Metabolisme lemak gitu. Dia membantu metabolisme lemak. Jadi bisa pembakaran lemak bisa lebih cepat ya. Betul, pembakaran lemak jadi lebih cepat gitu. Ini kayaknya mesti nyoba deh nge-gym lagi. Tapi ini semuanya bisa didapat di supermarket. Iya. Oke, jadi moms ini bermanfaat sekali ya, dengan produk yang tepat dan konsultasi nutrisi. Kayaknya sih pede nih, makin pede bahwa badan kita tuh pasti akan lebih ideal kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan yang tepat dan juga di waktu-waktu yang sesuai ya. Dan satu lagi bergizi seimbang. Itu paling penting. Baiklah, kalau gitu sih menarik sekali hari ini pembicaraannya bahwa emang kita sebagai wanita ya tetap pede aja karena ternyata berat badan ideal dan idealnya setiap wanita tuh pasti beda-beda ya. Jadi kalau misalnya WRP itu udah nerapin itu banget dan di setiap produknya akan tercermin untuk be the ideal you. Produk WRP itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kalau untuk menjaga berat badan bisa mengkonsumsi WRP everyday. Kalau untuk ingin diet penurunan berat badan bisa mengkonsumsi WRP loose weight. Terus kalau misalnya untuk mengencangkan otot, untuk fit dan bugar bisa mengkonsumsi ini. Oke. Jadi moms, hari ini sesinya ada menarik sekali dan ternyata setiap produk
memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi untuk makanan dan konsumsi setiap hari ada WRP everyday, dan juga untuk kalau misalnya pengencangan otot untuk lebih aktif dan olahraga ada WRP aktif, dan untuk losing weight atau diet yang lebih strict ada WRP lose weight. Jadi karena kebutuhan wanita pastinya berbeda-beda. Jadi mereka fokus untuk memenuhi kebutuhan setiap wanita, karena setiap wanita mempunyai idealnya masing-masing. Jadi be the ideal you. Oke, moms, saatnya pulang. Itu hari yang udah melelahkan banget, dan kayaknya seneng banget nih dikasih kayak goodie bag dari WRP. Haus deh, buka dulu ya, minum. WRP aktifnya kayaknya enak banget dari tadi. Nah, sebelum kita balik, tadi banyak banget yang dapat manfaatnya dari WRP, yaitu sebenarnya kalau misalnya dilihat dari body weight-nya saya, ternyata nggak overweight, cuman buat saya ngerasa kurang ideal. Itu jadi inget banget dengan apa yang mereka omongin ya tadi, be the ideal you. Jadi sebenarnya setiap perempuan itu punya idealitas masing-masing, dan salah satunya sebenarnya hanya kepercayaan diri dan psikologis dari kitanya. Itu jadi inget deh, saya lagi baca buku juga tentang itu judulnya Ikigai. Nah, ini filosofi banget dan itu sesuai banget dengan apa yang mereka bilang, be the ideal you, yang akan kita bahas nanti di edisi kita yang lain. Oke, sebelumnya kita akan ketemu teman-teman untuk tapi di jalan juga pasti pengen ngemil sih, dan ini kayaknya solusi banget. Aku taruh dulu di mobil, just in case kalau misalnya di jalan macet atau apa, ini menjadi suatu cemilan yang luar biasa. Oke. Nah, ini kayaknya kita udah telat nih mau ketemu teman-teman. Kita sedikit lebih cepat dari yang biasa. Hello BMW. Good morning. What can I help you with? Sport display on. Sport displays. Oke, saatnya kita buru-buru untuk ketemu mereka. Bye! Moms, ini sambil nyetir untuk ketemu teman-teman, lagi mikirin aja bahwa ternyata kecantikan tuh berasal dari dalam diri kita sendiri, dan kita tuh sebagai wanita tuh harus percaya diri aja. Kita kadang kerap nggak percaya diri, tapi pada dasarnya wanita itu ideal dengan kelebihannya masing-masing. Jadi sebelum kita kemana-mana ya, yang penting peda aja ya moms, dan stay healthy. Oke, baiklah, jangan lupa subscribe di YouTube Vanda K, dan see you in the next edition. XOXO. Stay safe and stay healthy.